Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Dev RC Official. Bersama dengan saya Devi RC Saputri dan adik saya Umar dan Arci Saputra. Oke, kali ini kita di segmen cerita horor. Oke guys, sebelumnya aku minta maaf karena 2 minggu kemarin itu seharusnya kan sebelum jadwalnya podcast itu adalah cerita mistis, tapi berhubung pas hari Rabunya sebelum tag buat video yang buat hari Kamisnya ini, itu kebetulan aku nggak enak badan sampai beberapa hari kemarin karena vertigo, dan setelah vertigonya sudah membaik ternyata aku kambuh, jadi belum sempat buat video untuk cerita mistis ini sama masak makan cek. Nah, kali ini untuk cerita dari cerita mistisnya. Oke, cerita ini berarti lanjutan dari episode atau dari part 3 dari part 2 yang sudah aku pernah up beberapa bulan yang lalu. Nah, cerita ini adalah ini adalah part 3. Judulnya adalah Setiap Hari Diganggu Saat di Kamar. Jadi ini ceritanya setelah aku lulus dari aliyah. Setelah aku lulus dari aliyah ini, aku sempet ikut tanteku yang ada di Pasuruan. Aliyah Man. Jadi setelah dari aliyah itu aku ikut tanteku ke Pasuruan, ke rumahnya beliau. Nah, rumahnya itu kan lantai 2, dan kebetulan di lantai 2 itu sama sekali nggak ditempatin. Ditempatinnya pun waktu itu buat mepe baju, jemur baju gitu. Jadi lantai 2 itu sama sekali nggak ada yang nempatin. Karena kalau di lantai satunya itu ada kamar utama dan di depan TV, dan aku nggak mungkin tidurnya di depan TV gitu. Jadi akhirnya aku tidurnya di atas. Nah, di atas itu ada 2 kamar, satu di kamar paling depan deket balkon dan satunya di belakang deket tangga. Aku waktu itu disuruh milih, karena aku lihat sikonnya itu kalau aku pilih kamar belakang yang di deket tangga itu lumayan gelap banget. Akhirnya aku milih yang dekat balkon. Dan ternyata pilihanku ini menyebabkan aku hampir setiap harinya itu mengalami beberapa gangguan. Nah, jadi awalnya udah dibersihin juga, pokoknya udah diberesin gitu. Aku tinggal di situ. Perasaan awalnya sih kayak biasa aja gitu, tapi setelah aku tempatin, namanya tempat kalau nggak pernah dijamah orang, nggak pernah dibuat tempat tinggal sama orang buat aktivitas orang, itu pasti beda gitu loh. Pas malam pertama aku tidur itu rasanya tuh gak enak banget, meskipun aku suka lampunya dimati, dan itu kalau nggak salah nggak aku matiin ya, atau tetap aku matiin, tapi dalam keadaan hati itu was-was, nggak tahu kenapa, pokoknya nggak nyaman banget gitu. Cuman kalau mau bilang itu juga sungkan, kalau mau bilang tuh kayak gimana ya, nanti dikira bohongan atau apa, jadi aku nggak mau ngomong ya Am ya. Nah, kemudian selang sehari apa 2 hari gitu aku tidur siang, itu kayak ketindih, kerasa banget ketindihnya itu Ketindih setan. Iya, jadi ketindihnya itu akan menghadap ke tembok. Pas tidur itu rumah saku, perasaanku itu kayak ada rambut yang menggeledak ke gulu, ke leher, sampai ke wajah, sampai ke badan, pokoknya rambut. Berarti kuntilanak. Nggak tahu, bisa jadi karena Mbak Wut nggak berani melek. Pokoknya di situ aku mulai berdoa karena nggak bisa apa ya, mataku nggak bisa melek, tapi aku kerasa banget kayak rambut itu langsung
rambutnya itu kayak habis keramas tapi nggak berair. Habis keramas itu kan masih gimana ya, Kering. ada beberapa yang kayak nyatu gitu tapi nggak basah. Jadi kayak rambut teksturnya itu kayak rambut habis dikeramasin tapi nggak basah, jadi blus, kayak rambut rebonding gitu loh. Itu yang pertama. Jadi setelah kejadian itu akhirnya aku nggak bilang, cuman aku minta sama tanteku minta Al-Quran, nyun Al-Quran. Jadi Al-Quran ini aku gunain buat ngaji di sana di kamar atas itu, juga buat di tempat tidur aku. Jadi setiap tidur itu aku kasih di atas di atas kepala. Kadang aku buka, kadang nggak aku buka gitu karena takut, nggak tahu kenapa. Terus itu ya, terus lagi pas mau tidur malamnya lagi, pokoknya setiap aku mau tidur malam itu berasa mau uji nyali. Jadi bener-bener aku nyiapin mental untuk aduh waktunya tidur malam, waya turu gitu, lampu harus dimatikan, andaikan enggak pun tetap aja gitu, karena kita penghuni baru kan gitu. Lah radio WP mergane mbak pun nggak terbiasa. Nggak terbiasa. Nah lanjut ya. Jadi akhirnya aku minta Al-Quran. Jadi aku buat ngaji terus gitu. Terus aku juga bilang, aku di sini nggak mau ganggu. Aku di sini cuman numpang tidur, jangan diganggu dan sebagainya. Tapi tetap aja, hampir setiap hari itu diganggu terus. Sampai pernah malamnya lagi, pas aku mau tidur, kan kebetulan depannya itu kan ada kaca. Nah sebelumnya ada kaca jendela gitu tapi nggak bisa dibuka karena di depannya itu ada lemari, kayak lemari meja belajar, tapi nggak aku isiin apa-apa, bajuku tetap di tas waktu itu. Nah kebetulan kan gordennya nggak full kan, cuma kayak ya gorden tapi nggak full body gitu, sama nggak full body ukuran jendelanya. Itu kelihatan banget atasnya tuh kayak aku lihat poci Potong. aku lihat poci itu di jendela. Potong. Gue lihat pocinya itu di jendela. Dia suka mau potong rasa Iya pocong ya, di jendela kamarnya itu tadi di belakang, enggak di luar. Orang nembak puput tubuh. Ireng wajah. Enggak tahu, putih. Lampu ini kafannya putih. Maksudnya wajah gitu. Enggak loh. Orang buat apa torong aja. Pokoknya kayak ngeliatin aku gini. Berarti ada Pas aku mau tidur, itu rasanya astagfirullahaladzim. Jujur aku tuh mau teriak, mau lari tante, mau gitu, nggak berani. Antara nggak berani sama nggak mau nanti jadinya parno itu jadi tante jadi takut. Maksudnya ini tuh, kayak mau apa jenenge tekad. Maksudnya itu keberanian sampean dia setengah langsung bengok. Maksudnya sampean bengok ngono. Ini potong. Ya rawani loh pokoknya waktu itu bener-bener astagfirullahaladzim, cuma beraninya nyebut doang, nyebut karena bener-bener bukan nempel sih ya, pokoknya kayak orang ngintip gitu loh Ini aja gitu. Astagfirullah. Itu ada lagi pas aku tidur siang juga. Pas aku tidur siang itu rasanya di belakang aku, pas aku juga madep tembok, karena kayak nggak berani aja kalau madepnya ke pintu, karena kalau ke pintu itu kan bawahnya itu kan masih ada rongganya itu kan bisa buat orang rangkak kan. Akhirnya tidurnya madep tembok. Pas madep tembok itu juga rangkakan dia ngerangkak ke berangkang walah gitu. Jadi pas aku madep tembok juga, pas aku tidur siang itu juga tuh kayak ketindihnya itu kayak ada bocah, nggak tahu bocahnya siapa.
enggak ya rangatin bau pokoknya bau kayak turu Cuma Entah. aku loh. kayak bau tas bobok pas bobok di situ 3 kayak ada bocah 3 nggak tahu aku siapa cuman kerasa banget kayak gerusul kayak kalau kalian punya kucing kayak gitulah tapi gerusilnya kayak gerusil anak kayak bocah cilik gitu loh gerusil gitu entah lendeh entah apa kayak dia itu kayak ada kayak pakai apa ya kayak kaos cangklong gitu kerasanya di badan. Oh, kayak pakai gitu ya berarti. Nggak ngerti banget pokoknya itu rasanya ya Allah aku tuh pengen teriak nggak bisa melek nggak bisa cuma bisanya nyebut doang gitu kan berdoa aja bisanya Lagi doa korban terus ini. Sama doa apa? ya semua doa Al-Fatihah 3 kul ayat kursi semuanya dibaca surat-surat pendek Yo anu nggak apa kan anu moto seminggu aja. banget macam terus Ya, tapi tetep nggak tahu soalnya kan tempatnya kan jarang dipakai Yo Sing- tapi kayak sing- ono kamera CCTV lo. Kayak orang tua lah guyon foto. Astagfirullahaladzim, parah loh. Jangan ditiru ya guys seperti itu. Apalagi ya pokoknya selain hal-hal itu tadi nggak nyaman banget aku tidurnya Iya. pokoknya setiap malam tuh nggak pernah nyaman jadi selama 1 bulan di sana itu berasa aku tuh diteror gitu loh bukan Kayak diteror Nobel manusia ya tapi diteror hal-hal mistis itu karena ya memang Iya se- kayak menurut saya karena memang di lantai 2 itu nggak ada yang nempatinnya itu aku ya aku penghuni baru di situ aku yang menjalankan aktivitas di situ jadi mereka mungkin rasanya keganggu karena ada orang manusia yang nempatin posisinya mereka gitu kalau nggak ditempatin kan otomatis lampunya mati ya meskipun dibersihin pun nggak sebersih dibersihin yang bawah gitu jadi bener-bener pokoknya bener-bener berasa aku sendiri yang di situ gitu loh jadi waktu itu ya Allah mau curhat ke siapa mau bener-bener pokoknya terus pas malam atau pas siang gitu tapi kalau siang tuh masih agak berani ya kalau malam tuh udah seseorang. siapin mental Iya ya orang kayak penjogo. nggak ngerti ya terus pas malam tuh kan aku masih pegang HP juga kadang sebelum tidur gitu pas duduk di bawah itu berasanya itu kayak kamarnya itu kan kasurnya sore kan amben gitu kan sore amben kasurnya kan amben jadi di bawahnya tuh masih ada kolong nah jadi kayak berasanya itu kayak ada yang kayak ada yang ngerangkak kayak ada yang ngintip kayak gitu jadi kayak ya Allah jadi aku tuh kalau mau ngeliat bawah itu nggak berani apalagi pas sholat sujud paling takutnya tuh bukan takutnya tuh pas lagi sujud gitu kan tiba-tiba di sini tiba-tiba pas di dekatnya kolongnya itu ada halo gitu kan gak lucu banget gitu loh atau pas karo tikir rumahnya. iya dek kan pas sholat rumah nasi tambah ini ngomong ya Pas keluar terus cetak. oke, dilanjut terus pas takutnya lagi kalau pas habis sujud itu tiba-tiba gini ada pada depan kan juga takut gitu pokoknya semuanya tuh serba takut di situ bukan takut sama manusianya ya tapi takut sama penghuni yang ada di situ bener-bener aku tersiksanya bukan tersiksa dengan manusianya ya tapi tersiksa buat nahan gak takutnya itu gitu sebenarnya kalau di rumah ataupun di tempat-tempat yang ada di tempat tinggal aku di sekitar tempat tinggal meskipun sering ataupun kadang ada gangguan atau kadang dijailin itu masih ada beraninya karena mungkin itu wilayah kita sering aktivitas di sini mereka juga sudah sering aktivitas di tempat mereka di sini gitu cuman kan aku di sana pendatang baru terus
tempatnya juga belum pernah dijamah, maksudnya jarang dijamah manusia pada umumnya untuk aktivitas sehari-hari kan, apalagi lantai 2 gitu. Bener-bener wow. Kalau ibaratnya anak kos baru itu disambut gitu, tapi sambutannya itu nggak ramah, mungkin karena mereka merasa terganggu atau gimana, ada penghuni baru manusia gitu kan. Pokoknya itulah ceritaku di Pasuruan waktu itu, di tempatnya tanteku selama 1 bulan ya. Adanya tadi Poci yang nongol di jendela, terus ada Mbak Kunti ada Mbak Kunti juga yang nggak tahu itu Mbak Kunti apa yang pokoknya rambutnya tuh bener-bener Mbak Kunti mau sama enak senato ya sama putih ini bau terangati, pokoknya rambutnya tuh bau cross rambutnya ki bener-bener napak ning wajahku. Teksturnya tuh kayak rambut yang habis dikeramas tapi yang nggak basah gitu, pokoknya teksturnya gitulah ya, berarti yang nyatu-nyatu. berarti yang dibunuh Orang ngerti Mbak Butam. Terus ya kumal tadi kayak anak kecil grutel-grutel, terus di bawah iya, terus di bawah di bawah kolong kayak ada yang kayak mau perasaannya, kayak dia yang merangkak, kayak dia mau ngintip dan sebagainya. halo Padahal gitu deh. Itu cerita yang bisa aku bagi sama kalian. Apabila cerita ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Kalian juga bisa komen di kolom komentar kalau kalian merasa sesuatu di sini, atau mungkin mereka hadir di sini karena katanya sesuatu tuh kalau dibicarain mereka juga ikut kepo, ikut ngedengerin gitu ya. Atau kalian punya cerita yang kalian bagi sama aku, kalian juga bisa kirim lewat email aku, atau kalau yang teman kalian bisa lewat WhatsApp, atau yang mau berbagi kisahnya juga bisa lewat komen di bawah video aku nantinya. Dan tunggu di episode selanjutnya, di episode cerita horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah.